Halo, selamat sore, saudara. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda sedang menyaksikan breaking news terkait insiden adanya kecelakaan truk trailer yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Diinformasikan bahwa ada setidaknya 30 orang yang menjadi korban akibat kecelakaan ini, yang mana dari informasi yang berhasil kami himpun, ada 10 orang korban yang dinyatakan meninggal dunia, sementara 20 lainnya saat ini masih dirawat di rumah sakit dan mengalami luka-luka. Kecelakaan dilaporkan terjadi di Jalan Sultan Agung, kilometer 28,5, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu siang. Truk ini awalnya hilang kendali hingga masuk ke bahu jalan dan menabrak sebuah halte. Naas di halte tersebut tepat berada di depan Sekolah Dasar Negeri Kota Baru 2 dan juga 3, yang mana sedang dipenuhi oleh anak-anak yang tengah menunggu jemputan sepulang sekolah. Truk tersebut masih terus melaju hingga menabrak tiang tower komunikasi Telkomsel. Tiang itu pun roboh dan menimpa sejumlah kendaraan. Kepolisian mengatakan ada 30 orang yang menjadi korban kecelakaan ini, 10 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Dari 10 korban yang meninggal dunia ini, pihak kepolisian menegaskan bahwa data yang saat ini telah dirilis adalah data sementara. Masih banyak kemungkinan lain terkait korban luka maupun korban jiwa dalam insiden kali ini. Pihak kepolisian, saudara, juga diinformasikan telah menangkap sopir truk kontainer yang menabrak tiang hingga roboh di Jalan Sultan Agung tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, dalam keterangan terbarunya. Kecelakaan tersebut tepat terjadi di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan juga Kota Baru 3. Tak hanya menabrak tiang, truk tersebut juga menabrak halte yang tepat berada di depan sekolah. Akibatnya sejumlah orang yang berada di halte tersebut turut menjadi korban. Kepolisian mengatakan total korban saat ini mencapai 30 orang, yang mana dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang telah dikonfirmasi. Ada setidaknya 10 orang yang dilaporkan meninggal dunia, saudara, dalam insiden kecelakaan truk trailer yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat ini. Dari 10 korban meninggal dunia, 7 diantaranya dikabarkan merupakan orang dewasa, kemudian 3 diantaranya merupakan anak-anak. Selain 10 korban meninggal dunia, total ada 20 korban lainnya yang dilaporkan mengalami luka-luka. Konfirmasi soal korban yang meninggal dunia ini dijelaskan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman dalam keterangan terbarunya. Latif mengatakan 10 korban tewas tersebut, 7 diantaranya merupakan anak sekolah. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan sampai saat ini masih belum diketahui apa penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Bisa saya informasikan bahwa truk trailer ini awalnya menabrak tiang listrik di dekat SD di Jalan Sultan Agung, Kranji, Bekasi. Sampai saat ini pihak kepolisian juga masih mendata berapa banyak korban luka maupun korban tewas dari insiden yang terjadi pada siang tadi. Selain 10 orang tewas, yang mana 3 diantaranya merupakan anak-anak, ada juga sejumlah korban yang saat ini mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia dan juga korban luka bisa dikatakan cukup banyak, saudara, karena di halte lokasi yang pertama kali ditabrak oleh truk trailer ini sedang banyak anak-anak sepulang sekolah dan tengah menunggu jemputan. Setelah menabrak halte, truk ini juga masih melaju hingga akhirnya menabrak tiang listrik dan kemudian tiang tersebut roboh hingga menimpa beberapa pengendara yang juga ada di sekitarnya.
Sudah kita makan, ya, sudah kita testing juga. Tadi dia sementara kita bisa keterangan orang tua semuanya. Jadi tempatnya kita keterangan. Nah itu kita perlu Pak dengan kamunya ketahuan pada saat sebelum kejadian berapa kedekatan pada saat kurang dan setelah dan itu kita perlu buktikan. Kamera Pak. Kadar remnya itu ingat nggak Pak? Ada. Itu kita juga kita olah tkp menggunakan ketahuan bagaimana kecepatannya, kemudian sistemnya bagaimana, remnya bagaimana. Itu nanti ya. Nah, kita perlu selidiki lagi. Kemungkinan ada Kemana ya Pak? Kemana sih Pak? Pak Kasat Patas ya. Pak, kamera Pak, ketemu Pak. Gimana? Udah dibawa ke kantor pusat. Sampai saat ini penyebab kecelakaan maut yang melibatkan truk trailer hingga menewaskan 10 orang ini, saudara, masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Namun kepolisian informasi terkini mengatakan bahwa tidak adanya remblong dalam insiden kecelakaan maut ini. Pihak kepolisian melalui Kapolsek, yakni Kapolsek Bekasi, Kompol Salahuddin mengatakan truk trailer tak mengalami remblong saat kecelakaan maut terjadi. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian di lokasi kejadian. Setelah dievakuasi, truk tersebut masih bisa dihidupkan oleh pihak kepolisian dan masih bisa dibawa untuk dievakuasi tanpa adanya gangguan pada bagian remnya. Kepolisian menegaskan saat ini truk tersebut telah dievakuasi ke Polsek Bekasi Kota, yang mana petugas sempat kesulitan mengevakuasi truk karena terhambat sejumlah barang. Kecelakaan ini terjadi tepatnya di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, yang mana tepat persis berada di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan Kota Baru 3 yang ada di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dalam kecelakaan ini dilaporkan informasi sementara Tribuners, ada 10 orang yang meninggal dunia, yang mana 7 diantaranya adalah murid di sekolah tersebut yang sedang berada di halte untuk menunggu jemputan. Kemudian diinformasikan bahwa peristiwa ini terjadi sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, saat ini saya mencoba tersambung bersama dengan wartawan Warta Kota, yakni Joko, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Coba kita sambungkan bersama dengan Joko. Selamat sore, Joko. Iya, selamat sore, Mila. Ya, baik. Joko, bisa diinformasikan saat ini Anda sedang berada di mana, kemudian bagaimana kondisi terakhir pasca kecelakaan truk trailer yang informasinya sampai menewaskan 10 orang ini? Baik, Nila, memang saat ini saya tengah berada tepat persis di lokasi kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang, meninggal dunia begitu, yang melibatkan antara truk trailer, truk kontainer menabrak beberapa warga ataupun pengendara dan juga beberapa anak sekolah, karena memang lokasi kejadian yang terjadi ini memang bertepatan di SD Kota Baru 2 dan 3 Kota Bekasi. Jadi ketika saat kejadian memang kondisinya atau di area Jalan Sultan Agung Kota Bekasi ini cukup ramai karena memang ada beberapa
warga yang tengah menunggu atau menjemput anaknya yang pulang dari sekolah begitu. Dan ketika itu berinformasi tadi beberapa warga sekitar maupun petugas kepolisian juga menyampaikan memang kendaraan truk kontainer ini memang truk kontainer bermuatan besi ini maju dari arah Kranji, tepatnya Kranji Kota Bekasi menuju ke Harapan Indah. Tepat di Jalan Sultan Agung ini, kendaraan yang disampaikan oleh kepolisian tersebut kemungkinan mengalami oleng, akhirnya pengemudi tidak bisa mengendalikan hingga akhirnya menabrak beberapa kendaraan yang ada di Jalan Sultan Agung ini hingga mengakibatkan catatan sementara ada 10 orang yang meninggal dunia dan 20 diantaranya luka-luka. Dan mereka ini dirawat di 2 rumah sakit, yaitu RSUD Kota Bekasi dan juga RS Ananda Kota Bekasi. Gitu, Nila. Ya, Joko, untuk korban sendiri, 10 korban yang ada di lokasi ini, apakah seluruhnya kemudian sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian, termasuk korban luka? Apakah kemudian seluruhnya sudah berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian? Ya, baik Nila, bahwa memang setelah kejadian itu beberapa warga sebenarnya sudah melakukan atau mencoba membantu evakuasi korban-korban yang sempat beberapa daerahnya terjepit dari kendaraan truk tersebut. Dan beberapa diantaranya sendiri sudah langsung dievakuasi. Namun setelah kejadian itu, Nila disampaikan memang ada tiang telekomunikasi yang sempat ditabrak truk kontainer itu. Sehingga setelah kejadian tabrakan itu, yang telekomunikasi itu akhirnya ambruk hingga menimpa beberapa pengendara yang ada di seberangnya. Hingga satu di antara kendaraan mobil itu mengalami kerusakan cukup parah, begitu juga dengan supirnya. Dan saat ini, berdasarkan laporan kami, memang semua korban baik luka maupun meninggal dunia seluruhnya sudah dievakuasi dan sudah dibawa di 2 rumah sakit tadi yang disampaikan, yaitu RSUD Kota Bekasi juga dengan RS Ananda. Begitu, Nila. Ya, Joko, kemudian untuk sopir truk dari truk kontainer ini, apakah sudah ada informasi apakah supir tersebut seorang diri atau mungkin ada kenek atau sopir lain yang berada di sana? Kemudian saat ini, benarkah informasi yang mengatakan bahwa supir truk ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, baik Nila, tadi disampaikan oleh petugas kepolisian di lokasi kejadian sendiri bahwa saat ini supir truk sendiri memang sudah diamankan oleh petugas. Berdasarkan informasi, memang diinformasikan ada satu kondektur juga, namun belum diketahui secara pasti tepatnya apakah mereka truk kontainer ini dikemudikan oleh satu pengemudi saja atau ditemani oleh kondektur. Namun disampaikan oleh kepolisian bahwa supir dari truk kontainer itu sudah diamankan di Polres Metro Bekasi. Berikut juga barang bukti dari truk kontainer dan juga menara telekomunikasi yang sempat ditabrak oleh truk tersebut. Dan tadi juga dipastikan oleh pihak kepolisian bahwa sudah dilakukan tes urin dan dinyatakan memang negatif narkoba maupun minuman keras. Namun hingga saat ini inilah bahwa pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota belum bisa memeriksa lebih lanjut atau menggali keterangan dari supir truk sendiri, karena memang sejauh ini diinformasikan oleh petugas kepolisian kondisi supir truk masih mengalami shock gitu setelah terjadi atau terlibat kecelakaan maut pada siang tadi. Begitu, Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak, Joko, atas informasinya. Kami masih akan nantikan informasi lagi dari Anda. Terima kasih. Selamat bertugas kembali, Joko. Ya, saudara, bisa saya informasikan bahwa sampai saat ini sopir truk tersebut sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, namun belum bisa dimintai keterangan karena masih mengalami shock. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Kami hadirkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Tadi dia sementara kita bisa keterangan masih langsung ya. Jadi tempatnya kita keterangan.
informasinya katanya sampai 60 km ya Pak. Nah, itu Tadinya ada kita tunggu nanti dengan Pak Menurutnya punya pengetahuan pada saat sebelum kejadian berapa kecepatan pada saat liburan dan setelah. Dan itu kita perlu kemudian kronologinya seperti apa? Tadi itu mendengar itu benar-benar awal tadi sempat oleng gitu Pak. Kamera Pak. Ada remnya itu ingat nggak Pak? Ada. Itu perlu kita pilih dan kita pakai menggunakan pengetahuan bagaimana kecepatannya, kemudian bagaimana, remnya bagaimana. Itu nanti akan rem dulu ya. Nah, kita perlu sedikit lagi. Kemungkinan ada Kita kemana ya? Menuju kemana sih Pak? kita kata batas ya. Pak, kamera Pak, ketemu Pak. Gimana? Udah dibawa ke Baik, saudara, kecelakaan truk trailer yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat ini dilaporkan merenggut 10 korban meninggal dunia, yang mana total ada 30 korban dan 20 diantaranya mengalami luka-luka dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami coba tersambung dengan wartawan Tribun Jakarta, saudara. Ada Yusuf Bahtiar yang saat ini masih berada di lokasi dan akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya pada Anda terkait bagaimana kronologis kecelakaan yang menewaskan 10 orang ini. Halo, selamat sore, Yusuf. Selamat sore Nila dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan saat ini saya sedang berdiri tepat di TKP kecelakaan maut yang menewaskan sekitar 10 orang di Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat, tepatnya di depan SD Kota Baru 2 dan 3 Bekasi Barat. Adapun di lokasi ini masih nampak terlihat di belakang saya ini adalah sejumlah warga yang masih berkumpul di sekitar lokasi kejadian dan juga beberapa puing-puing sisa-sisa kecelakaan masih nampak terlihat di sekitar lokasi ini. Begitu Nila. Pantauan Anda di lokasi saat ini, apakah apa saja yang sudah dievakuasi? Apakah bangkai truk yang terlibat kecelakaan juga sudah dievakuasi, kemudian korban dan sebagainya? Informasinya seperti apa? Baik, untuk truk trailer kontainer yang terlibat kecelakaan hingga sore ini sudah berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Adapun untuk tower BTS yang sempat rubuh akibat ditabrak truk trailer juga sudah berhasil dievakuasi. Namun ada beberapa memang puing-puing pedagang kaki lima yang ada di sekitar SD yang menjadi lokasi kejadian masih nampak berserakan di TKP. Adapun untuk korban jiwa sendiri dan korban luka semuanya sudah berhasil dievakuasi di 2 rumah sakit, yakni di Rumah Sakit Hasbullah di Majid Kota Bekasi dan juga di Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi. Adapun untuk situasi di sekitar TKP masih ramai warga yang berkumpul dan juga personil kepolisian dan Dinas Perhubungan juga masih nampak melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar TKP. Adapun untuk hingga pukul 15, sekitar 15 sore ini, situasi arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung, tepatnya di depan SD ini masih cukup padat akibat banyaknya warga yang berkumpul dan juga proses sisa-sisa evakuasi yang masih dilakukan petugas. Adapun polisi juga sempat melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari arah Bekasi menuju Jakarta agar arus lalu lintas masih tetap berjalan, begitu Nila. Sejak insiden kecelakaan sampai saat ini evakuasi sudah selesai dilakukan, bisa diinformasikan Yusuf, berapa lama tadinya proses evakuasi? Apakah kepolisian mengalami kendala dalam proses evakuasi, yang mana kita tahu bahwa truk tersebut sempat menabrak halte kemudian menabrak tiang yang ada di sana? Baik Nila,
untuk proses evakuasi memang berjalan cukup lama. Adapun kecelakaan ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB tadi, bertepatan dengan jam pulang dan istirahat siswa SD. Adapun untuk setelah kejadian itu, situasi arus lalu lintas langsung tersendat dan akibat tower BTS yang ditabrak truk trailer jatuh tepat memalang di ruas jalan, sehingga kendaraan dari kedua arah baik dari Bekasi maupun dari Jakarta terhenti beberapa jam. Adapun setelah itu juga proses evakuasi berjalan cukup alot ketika petugas terpaksa menerjunkan alat mobil derek dengan ukuran besar karena untuk mengangkut baik itu puing dari BTS dan juga kendaraan truk trailer yang harus diderek oleh petugas ke Polres Metro Bekasi, begitu Nila. Ya, Yusuf, sampai saat ini sudahkah diketahui apa penyebab dari kecelakaan ini? Baik, untuk keterangan terakhir yang saya dapatkan dari Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Salahuddin, kecelakaan bermula saat truk trailer pembawa besi melintas dari arah Kranji menuju ke arah Cakung. Kendaraan ini melintas dengan kecepatan sekitar 50 hingga 60 km per jam. Adapun kontur jalan di lokasi kejadian relatif datar, sehingga kecelakaan ini diduga bukan disebabkan oleh remblong, karena juga didapati bekas pengereman di aspal dekat lokasi kejadian, sehingga polisi juga masih menduga kecelakaan ini murni akibat kelalaian ataupun sopir yang diduga mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kecepatan kendaraannya saat berada di sekitar TKP sehingga menabrak warga dan juga pedagang di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan 3 Bekasi Barat. Begitu inilah. Oke, Yusuf, terakhir kemudian terkait saksi mata, ini kan lokasi yang cukup banyak warga juga, apakah sudah ada keterangan dari saksi mata atau orang yang melihat secara langsung bagaimana kronologis dan detik-detik kejadian kecelakaan ini? Dari keterangan ketua RW setempat yang bernama Asmawi, pada saat kejadian dia sempat menjemput anaknya di SD Negeri 2 Kota Bekasi ini. Namun ketika dia sudah selesai menjemput, tidak berselang lama kecelakaan terjadi dan membuatnya langsung menuju TKP dan melihat situasi yang cukup crowded. Adapun pada saat kejadian, jumlah korban yang mencapai 30 orang disebabkan karena pada saat itu sejumlah orang tua murid dan juga siswa sedang berada di depan pintu gerbang SD yang mereka sedang menunggu dijemput, dan juga ada beberapa siswa yang sedang berjajan di sekitar lokasi dan tidak mengetahui tiba-tiba truk trailer dengan kecepatan sekitar 50 hingga 60 km per jam menghantam mereka dari jalan. Adapun korban ini ada juga yang berada di sekitaran halte menunggu dijemput orang tuanya, dan juga beberapa siswa yang juga beberapa orang tua murid yang sedang menunggu menjemput anaknya. Di sekitar TKP juga terdapat kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Kendaraan itu milik orang tua siswa yang memang dia biasa menunggu anaknya selesai pulang sekolah untuk dijemput ke rumahnya. Adapun untuk kendaraan trailer ini, dia melaju dari arah Kranji menuju Cakung dengan kecepatan 50 sampai 60 km per jam. Namun dia pada saat di tempat kejadian perkara oleh ke arah kiri dan menabrak pedagang dan juga siswa dan orang tua murid yang sedang menunggu di pinggir jalan, begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Yusuf Bahtiar, wartawan Tribun Jakarta melaporkan terkait kondisi terkini dan kronologis kejadian. Selamat bertugas kembali, Yusuf. Ya, wartawan kami saudara juga telah menghimpun wawancara yang dilakukan. Ini adalah seorang warga yang juga menjadi saksi mata di lokasi kecelakaan truk trailer tersebut. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda.
Ngasih kabar hanya yang saya lihat aja, kronologi kejadian kita nggak tahu ya. Iya boleh bang. Ini kebetulan ada PRT saya, kebetulan PRT ini warganya ada meninggal. Tukang apa PRT? Tukang bakso itu meninggal ya, meninggal, dinyatakan meninggal. Warganya PRT, warga saya juga. Umur berapa kira-kira bang? PRT umur berapa PRT? Secara umur kita belum tahu ya, karena identitasnya belum kita pegang. Tuh, yang saya dapat tadi, yang saya tolong, ibu-ibu satu, bapak-bapak masih hidup ya, cuma hancur kakinya, sama anak sekolah yang terkincit. Itu saya langsung evakuasi dengan warga lainnya. Tadi yang bapak tangani kira-kira jumlahnya berapa orang pak? Ini saya tangani jumlah itu ada 3, anak SD 1, ibu-ibu 1, bapak-bapak 1, bapak-bapak sekarat ya. Ibu-ibu sudah nggak ada. Ini yang saya tahu. Yang lainnya saya nggak tahu. Pak, Itu. ini insidennya karena apa pak yang tahu bapak pak? Wah, kalau insiden langsung kejadian saya nggak tahu. Ya, itu belum saya dapat informasi. Saya hanya mengevakuasi korban. Ya kan, yang saya khawatirkan itu warga kami. Ternyata betul. RT 1, RW 1. Ini Pak RT-nya, PRT saya. Jadi mobil truk ini nabrak apa pak? Sementara ini truk yang itu apa tiang apa namanya itu? Sinyal. Itu aja. Ya mungkin ada terbentur itu bisa berhenti mobil ya. Ya kalau nggak ada itu kemungkinan bisa bablas atau gimana kita nggak tahu. Kena sinyal jatuh. Sempat di sana juga ada korban, mobil box ketimpa tiang. Sebenarnya ada satu dari arah Pulau Gadung ya. Dari kalau yang untuk truk itu ada korban juga nggak pak? Ini informasi ada keneknya patah leher. Itu kita belum pasti ya. Ini hanya informasi dari rumah sakit. Nah ini Tinggal truk tangga. bawa kecepatan tinggi nggak pak? Kalau kita lihat dari sini ada bekas remnya, Bang. Kencang. Rem. Atau kencang atau gimana itu kita belum tahu. Tuh. Nah kondisi anak sekolah tadi lagi pada Memang di luar. setiap hari anak sekolah ini pada jemput orang tuanya, termasuk saya. Ada setidaknya 30 orang yang menjadi korban akibat kecelakaan truk trailer ini, saudara, yang mana 10 korban diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Seluruh korban juga dikabarkan telah langsung dilarikan ke rumah sakit pasca kejadian. Adanya 10 korban yang meninggal dunia ini, 7 diantaranya merupakan anak-anak, yang mana 20 orang lainnya dilaporkan mengalami luka dan telah dilarikan ke rumah sakit, diantaranya adalah RSUD Kota Bekasi. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di RSUD Kota Bekasi, sudah tersambung bersama saya, wartawan Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore. Bisa diinformasikan untuk kondisi saat ini di RSUD Kota Bekasi seperti apa? Baik, terima kasih rekan Nila. Ya, update terkini jumlah korban kecelakaan truk maut yang terjadi di Kota Baru, Kota Bekasi yang terdapat di RSUD Kota Bekasi mencapai 11 orang. Yang dimana dari 11 orang tersebut terbagi menjadi 7 orang dinyatakan meninggal dunia. Yang dimana 7 orang tersebut terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan. Ketujuh korban tersebut juga diketahui terbagi menjadi salah satunya siswa dan siswi SDN Kota Baru Kota Bekasi dan juga warga sekitar. Menurut pengakuan dari Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Atif Usman, menjelaskan total keseluruhan korban yang terdapat di saat akibat kecelakaan di Kota Baru, yakni akan dibawa ke 2 rumah sakit, yakni dibawa ke Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi dan juga Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi. Hingga saat ini, pantauan dari wartakotalive.com di lokasi yang bertepatan di RSUD Kota Bekasi, keseluruhan korban yang terdapat di rumah sakit ini masih belum, maksud saya korban yang meninggal masih belum dibawa oleh pihak keluarga, mengingat nantinya jajaran dari Polres Metro Bekasi akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak keluarga. Dan sisa dari yakni berjumlah 4 orang yang merupakan korban selamat yang mendapatkan luka-luka di bagian tangan dan badannya, yakni sedang mendapatkan perawatan di IGD RSUD Kota Bekasi. Kali ini saya sudah mendapatkan data pasien yang meninggal dunia, yakni yang terdapat di RSUD Kota Bekasi dengan inisial AM. Yang pertama berusia 11 tahun, yang kedua SB berusia 25 tahun, dan yang ketiga ada Timo berusia 59 tahun, yang keempat ada IA berusia 13 tahun, kemudian T berusia 22 tahun, kemudian M berusia 37 tahun,
inisial PV berusia 9 tahun, yang dimana berikut 7 korban yang meninggal dunia. Baik sahabat Mila, mungkin saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu terkait update terkini informasi korban yang dibawa ke Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi. Ya, Randy, selain korban meninggal dunia yang sudah dibawa ke RSUD Kota Bekasi, apakah korban luka juga ada sebagian yang dievakuasi ke rumah sakit tersebut? Betul, rekan Mila. Terdapat 4 korban yang selamat sudah dibawa ke Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi dan saat ini sudah mendapatkan penanganan khusus dari pihak jajaran Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi. Untuk kondisi korban yang saat ini mengalami luka-luka, apakah ada keterangan dari pihak rumah sakit terkait bagaimana kondisinya, Randy? Oh ya, baik. Jadi setelah saya wawancara dengan salah satu dirjen dari Humas RSUD Kota Bekasi yang menjelaskan bahwa kondisi saat ini korban yang mengalami luka-luka cukup membaik, sudah bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan kabar sebelumnya yakni korban yang selamat sempat dalam keadaan syok dan tidak bisa berkata-kata dan istilah lain tidak bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga, namun sekarang sudah membaik. Dari pihak keluarga korban yang mungkin di antara korban yang meninggal dunia itu, apakah sudah ada yang mendatangi Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi ini, Randy? Baik, untuk korban yang terdapat, maksud saya keluarga korban yang dari kecelakaan tersebut sudah terlihat berdatangan, dan dari bagian pihak Polres Metro Kota Bekasi sudah berkoordinasi dan memberikan himbauan dan persyaratan prosedural terkait pengambilan jenazah, yakni para keluarga dianjurkan terlebih dahulu membuat surat pernyataan bahwa jenazah tersebut bisa terverifikasi merupakan pihak keluarga dari keluarga korban. Begitu rekan Nila. Baik, Randy, saat ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah untuk hari ini juga nantinya korban-korban yang meninggal dunia ini sudah bisa langsung dievakuasi dan dimakamkan oleh pihak keluarga? Ya, baik. Untuk korban sendiri, hingga yang informasi yang saya dapat hingga saat ini, baru 1 korban yang akan dikoordinasikan akan dibawa dan akan dimakamkan pada hari ini, dan terlebih dahulu dibawa ke lokasinya di pemakaman di daerah Cirebon, Jawa Barat. Namun info yang saya dapat selanjutnya, untuk korban yang total 6 yang lainnya masih belum mendapatkan informasi lanjutan, kan? Iya, oke, Randy, untuk saat ini dari pihak rumah sakit sendiri, sudahkah ada yang menginformasikan bagaimana kondisi korban yang mengalami luka? Apakah ada yang entah itu mengalami patah tulang atau hanya luka lecet seperti biasa? Adakah informasi yang sudah Anda himpun? Baik, rekan Nila, terkait kondisi korban yang mendapatkan luka-luka, yakni mendapatkan luka-luka ringan dari benda tumpul, yang dimana diketahui korban yang mendapatkan luka ringan ini tertimpa pelang jalan dan juga serpihan batu-batu yang terdapat akibat tabrakan dari truk tersebut. Begitu rekan Nila, dan kondisinya saat ini cukup membaik dan hanya mengalami luka-luka ringan seperti baretan dan sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Ya, baik. Terima kasih banyak, Randy, wartawan Warta Kota melaporkan, saudara, terkait bagaimana kondisi terkini di RSUD Kota Bekasi, lokasi di mana para korban, baik itu korban luka dan korban meninggal dunia, dievakuasi. Terima kasih sekali lagi, Randy, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, bisa saya informasikan, saudara, bahwa kecelakaan yang terjadi pada siang tadi mengakibatkan setidaknya 10 orang meninggal dunia, yang mana 20 orang diantaranya mengalami luka-luka dan saat ini yang sudah dilarikan ke rumah sakit, ada yang dibawa ke rumah sakit RSUD Kota Bekasi dan juga ke sejumlah rumah sakit terdekat. Sudah terhimpun wawancara yang dilakukan wartawan kami bersama dengan pihak kepolisian terkait kronologis dan insiden kecelakaan ini. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Baik, ini kami melakukan pengecekan ke RSUD Bekasi bersama Kapolres Bekasi Kota dan kami memastikan kembali korban yang ada di sini. Tadi kan informasi di sini ada 7, ternyata di sini sekarang ada 11 korban. Untuk yang meninggal ada 7 orang. Yang selamat di sini ada 4 orang. Ini makanya
mengalami luka-luka dan masih proses perawatan di UGD. Sehingga memang kami tadi informasi sementara 7, tapi ternyata setelah dicek ini kepastian ada 11 korban yang ada di RSUD. Makanya setelah ini kami bersama Kapolres akan memastikan kembali yang ada di Rumah Sakit Ananda berapa jumlahnya. Jadi nanti sehingga untuk memastikan informasi yang beredar di masyarakat. Yang luka-luka terdiri dari siswa ini? Iya, tadi yang meninggal ada beberapa, yang di sini ada beberapa siswa, 7 orang tadi. Yang siswanya itu ada 3, yang dewasa ada 4 orang. Dan yang selamat di sini semuanya dewasa semua. Jadi memang ada penjual bubur, ada penjual papeda, ada penjual bakso. Dan ada lagi suami istri yang memang ada di seberang jalan. Yang tadi ada box yang tertimpa oleh tower. Dia berada di sebelahnya tapi mengalami mengalami luka-luka naik sepeda motor. Kalau jenazahnya berarti nanti akan dijemput lagi apa gimana, Pak? Iya, untuk sementara tetap kita sudah koordinasi, dari anggota sudah melakukan koordinasi dengan warga masyarakat. Babin yang ada di Bekasi Kota juga sudah menghubungi masyarakatnya untuk berkoordinasi untuk setelah dirawat di rumah sakit dan telah dinyatakan identifikasi sudah lengkap akan kita serahkan kepada keluarga. Penyebab kecelakaan sendiri apa, Pak? Iya, untuk penyebab tadi ini sementara masih dalam rangka penyidikan karena supir yang tadi kami tanyakan juga masih berubah-ubah. Jadi istilahnya masih shock. Jadi kita juga harus memberi kesempatan kepada supir ini kalau. Saat ini, saudara, pihak kepolisian telah menangkap sopir truk kontainer yang menabrak tiang hingga roboh di Jalan Sultan Agung hingga menewaskan 10 orang, yang mana 7 diantaranya merupakan anak-anak dan 3 orang warga dewasa. Dari keterangan pihak kepolisian bahwa dipastikan bahwa penyebab kecelakaan ini bukan karena remblong. Hal ini dijelaskan oleh Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Salahuddin saat dimintai keterangan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan sementara oleh pihak kepolisian bahwa tadinya tidak ditemukan adanya indikasi remblong dalam insiden kecelakaan maut ini. Saat truk dievakuasi juga bisa dihidupkan dan dibawa tanpa gangguan rem. Diduga berdasarkan informasi yang dihimpun oleh wartawan kami, kecelakaan ini terjadi karena truk mengalami oleng dan diduga sopir mengantuk. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memintai keterangan sopir truk kontainer tersebut lantaran kondisi supir tersebut masih mengalami syok meski sudah diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain 10 korban yang meninggal dunia, 20 korban dikabarkan masih menjalani perawatan pasca mengalami luka akibat insiden ini. Evakuasi bangkai truk kontainer tersebut juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian termasuk olah TKP sementara untuk mengetahui apa penyebab pasti dari kecelakaan yang menewaskan 10 orang tersebut. Demikian breaking news terkait insiden kecelakaan truk trailer yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, Tribuners. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain yang dihadirkan oleh rekan saya, Meisa Desiraid, dalam program Live Update Sore. Tetap bersama kami. Ngasih kabar, hanya yang saya lihat aja. Kronologi kejadian kita nggak tahu. Ya. Iya, boleh, Bang. Ini kebetulan ada PRT saya. Kebetulan PRT ini warganya ada meninggal. Tukang apa PRT? Tukang bakso. Itu meninggal ya? Meninggal, dinyatakan meninggal. Warganya PRT, warga saya juga. Umur berapa kira-kira, Bang? PRT umur berapa PRT? Secara umur kita belum tahu ya, karena identitasnya belum kita pegang. Tuh, yang saya dapati tadi, yang saya tolong, ibu-ibu 1, bapak-bapak masih hidup ya, cuma hancur kakinya, sama anak sekolah yang tergencet. Itu saya langsung evakuasi dengan warga lainnya. Tadi yang Bapak tangani kira-kira jumlahnya berapa orang? Ini saya tangani jumlah itu ada 3. Anak SD 1, ibu-ibu 1, bapak-bapak 1. Bapak-bapak sekarat ya. Ibu-ibu udah nggak ada. Ini yang saya tahu. Yang lainnya saya nggak tahu. Pak, itu. Ini insidennya karena apa, Pak, yang tahu Bapak, Pak? Wah, kalau insiden kasus kejadian saya nggak tahu. Ya, itu belum saya dapat informasi. Saya hanya mengevakuasi korban. Ya kan, yang saya khawatirkan itu warga kami. Ternyata betul. RT 1, RW 1. Ini Pak RT-nya, PRT saya. Jadi mobil truk ini nabrak apa, Pak? Sementara ini truk yang itu apa tiang apa namanya itu?
sinyal. Itu aja. Ya mungkin ada terbentur itu bisa berhenti mobil ya. Ya kalau nggak ada itu kemungkinan bisa bablas atau gimana kita nggak tahu. Kena sinyal jatuh. Sempat di sana juga ada korban, mobil box ketimpa tiang. Sebenarnya ada satu dari arah Pulau Gadung ya. Kalau yang untuk truk itu ada korban juga nggak Pak? Ini informasi ada keneknya patah leher. Itu kita belum pasti ya. Ini hanya informasi dari rumah sakit. Nah ini truk dalam kecepatan tinggi nggak Wei? Kalau kita lihat dari sini ada bekas remnya Bang. Kencang? Rem. Atau kencang atau gimana itu kita belum tahu. Tuh. Nah kondisi anak sekolah tadi lagi pada memang setiap hari anak sekolahnya pada jemput orang tuanya, termasuk saya. Sementara kita bisa keterangan informasi jadi tempatnya kita keterangan. Nah itu kita perlu teknologi yang punya pengetahuan dan sebelum kejadian berapa kecepatan pada saat liburan dan setelah dan itu kita perlu kemudian Ada remnya itu ingat nggak Pak? Ada. itu perlu kita pilih kita olah tkp menggunakan